selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Dari filler yang Anda saksikan sudah jelas. Malam hari ini kita akan berbincang mengenai sepak bola tanah air pemirsa. Bicara soal sepak bola di tanah air, tentunya ini merupakan sebuah perjalanan panjang dan juga perjalanan berliku membutuhkan perjuangan dan juga pengorbanan yang luar biasa. Namun kalau kita lihat sekarang pemirsa, bicara soal prestasi sepak bola Indonesia sudah cukup membanggakan. Kita mampu menoreh prestasi di kancah internasional dan bahkan kita ini bisa masuk dalam sebuah prestasi yang luar biasa, itu masuk dalam semifinal Piala AFC U23 pemirsa. Meskipun tadi malam kita harus menerima sebuah kenyataan bahwa Indonesia dikalahkan oleh Irak. Nah, bicara soal sepak bola Indonesia, bagaimana kemudian sosok yang juga tentu punya andil yang besar dalam sepak bola tanah air ini menilai soal persepak bolaan Indonesia? Langsung saja saya perkenalkan malam hari ini narasumber saya, yaitu ada Nurdin Khalid yang merupakan Ketua Umum PSSI periode 2003 hingga 2011. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Assalamualaikum. Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin Khalid sudah meluangkan waktu untuk hadir ke One on One. Kita akan bicara soal sekarang lagi hype banget. Baru saja tadi malam kita menyelesaikan sebuah pertandingan. Sebelum bicara lebih jauh lagi soal pertandingan sepak bola yang mungkin akan kita hadapi nanti melawan Indonesia melawan Gini, bagaimana Bapak melihat pertandingan Indonesia tadi malam melawan Irak? Pertandingan tadi malam itu bagi saya itu adalah luar biasa, di mana pemain-pemain Garuda Muda timnas kita itu sudah bermain pada high level, itu sudah masuk kategori permainan tingkat dunia. Mereka mampu bermain 120 menit tanpa lelah dan kelihatan tidak ada rasa capek dan bisa bermain dari kaki ke kaki dengan tempo tinggi. Dan permainan tadi malam sebetulnya kalau dari sisi position ball itu seimbang antara Indonesia melawan Irak. Ya, kita kurang beruntung saja, beberapa peluang tidak menjadi gol, begitu pun Irak, tetapi inilah sebuah prestasi yang luar biasa. Kita mampu untuk pertama kalinya menembus semifinal dan mudah-mudahan nanti pertandingan playoff bisa kita memenangkan lagi sehingga kita bisa langsung final. Tapi Mbak Tisa begini, membangun sepak bola modern itu sama dengan membangun sebuah peradaban. Itu perlu waktu 20 sampai 50 tahun. Itulah kemudian tahun 2006 saya mencanangkan visi PSSI 2020. Itu tahun 2006. Nah, visi PSSI 2020 itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama adalah memperkuat daripada profesional klub. Nah, pada saat saya menjadi ketua tahun 2003, kita belum memiliki liga profesional. Yang ada adalah Galatama dan Perserikatan. Nah, kemudian saya melakukan terobosan dengan mengundang seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Tidak mudah. Yang hadir kurang lebih 1.000 orang. Ya. Waktu itu, barulah kemudian kita mampu menyatukan antara Galatama dengan Perserikatan, lahirlah Liga Indonesia. Nah, di tahun 2005, itulah kemudian kita mendirikan Badan Liga Indonesia yang sampai sekarang ini alhamdulillah masih ada. Badan Liga Indonesia harus profesional. AFC sudah menetapkan kriteria tentang klub-klub profesional. Maka ada 4 langkah yang saya lakukan untuk menciptakan sebuah klub profesional. Yang pertama adalah harus berbadan hukum. Nah, itulah saya dirikan BLI, kemudian menjadi sebuah perusahaan berbadan hukum, yaitu PT Liga Indonesia, yang sekarang PT Liga Indonesia Baru. Nah, yang kedua adalah klub itu harus memiliki daripada lapangan latihan, stadion, kantor, dan sebagainya. Yang ketiga harus ada punya tenaga profesional. Ya. Yang keempat harus membina usia muda. Youth Development. 4 langkah itulah yang masuk di program PC 2020. Yang kedua, program yang kedua adalah mendirikan Badan Indonesia, Badan Liga Amatir, kemudian Badan Tim Nasional. Alhamdulillah sekarang Badan Tim Nasional kita masih ada. Badan Liga Indonesia yang mengelola jadi satu kompetisi ke atas saya tambah, yaitu Liga Indonesia, Liga Profesional, kemudian ke bawah juga tambah, yaitu Liga Divisi 3. Nah, yang mengelola ini sebagai operatornya ada 2. Yang mengelola Liga Operasional itu BLI, kemudian yang mengelola Liga Amatir itu adalah BLI, itu Badan Liga Amatir. Kemudian mengelola Tim Nasional itu Badan Tim Nasional. Nah, 3 lembaga inilah yang kita dirikan ketika itu di tahun 2006. Kemudian tahun 2007 kita telah mendapatkan predikat klub profesional dan liga profesional. Dan pada saat itu alhamdulillah kita ranking 8 dari 42 negara di Asia.
sekarang adalah ranking 23 dari pemerintah negara. Ini pertanda bahwa liga kita sudah on the track. Dan ini ditandai dengan klub-klub telah memberikan kontribusi untuk pemain nasional negara yang luar biasa. Kalau kita melihat pemain-pemain tadi malam, itu 7 pemain nasional kita itu lahir dari Liga Indonesia. Dan saya juga bangga karena pemain-pemain kita itu adalah yang merupakan asuhan dari Indra Safri yang tahun 2003 menjuarai SEA Games, kemudian lolos 16 besar Asian Games tanpa naturalisasi. Tadi malam perpaduan antara tim naturalisasi dengan pemain-pemain yang lah dari Liga Indonesia. Oleh karena itu sepak bola kita sekarang adalah sudah berada di jalan yang benar. Sepak bola sudah berada di jalan yang benar, tapi kalau melihat kondisi terkini rasanya tidak lengkap. Kalau kita tidak berbicara soal kontroversial yang terjadi selama beberapa hari kemarin, misalnya ketika Indonesia melawan Uzbekistan, pada saat itu banyak sekali suara-suara yang menganggap bahwa wasit itu tidak adil, tidak fair kepada tim nasional Indonesia. Gimana Pak Nurdin Khalid melihat itu? Di dalam sepak bola, faktor laki juga ada. Dan itu kalau sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, beda zaman saya dulu, belum ada yang namanya VAR itu. Nah kalau sekarang kita tidak bisa menyalahkan lagi wasit, tidak bisa. Kalau dulu bisa, ya. Kenapa? Karena mengandalkan kejelian dan kecermatan dari penglihatan seorang wasit. Dan itu kadang-kadang ditentukan oleh seberapa jarak antara wasit dengan bola atau pemain yang bawa bola. Nah kalau sekarang sudah ada alat kontrol yang namanya VAR itu. Nah kalau kita lihat memang itu posisi offside, itu satu. Yang kedua ketika Ridho di kartu merah, kalau kita memang lihat itu bahwa memang itu terjadi benturan, tapi kelihatan kakinya itu tidak ditarik gitu. Nah, jadi itu kontrol dari VAR itu memang sangat objektif. Itu tidak bisa kita salahkan wasit. Kalau dulu bisa kita salahkan wasit. Zaman saya dulu kan paling banyak memprotes wasit. Apalagi waktu di Malaysia ketika kita Piala AFF 2010 ya, kita melawan Malaysia itu saya protes keras kepada wasit, kepada panitia dan sebagainya. Nah, kalau sekarang dengan kecanggihan teknologi di mana ada alat bantu, ya saya kira itu sangat sudah fair play sudah dijunjung tinggi dalam pertandingan sepak bola. Termasuk mengenai Sinteyong pelatih yang mendapatkan kartu kuning. Ya, itulah peningkatan kualitas kedisiplinan fair play dari sepak bola kita, dan itu bagus. Dan ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi pemain-pemain kita. Kalau dulu pemain-pemain kita men-tackle keras saja belum tentu wasit memberikan kartu. Kalau sekarang sedikit saja tackle sudah sebuah pelanggaran. Dan kalau itu dianggap keras maka ada alat kontrolnya yang banyak VAR itu. Di luar tuh banyak beredar Pak ya di sosial media, bahkan juga ketika pada waktu itu kita dapat testimoni dari pencinta bola Indonesia yang menaksikan langsung pertandingan di Qatar. Pada saat itu mengatakan bahwa wasitnya itu ketika memutar video untuk melihat ada pelanggaran atau tidak, giliran yang kita mengenai Ridho, kemudian juga mengenai mengenai offside tadi, videonya diputarnya begitu lambat, tapi giliran ketika misalkan Uzbek ada pada saat itu diduga melakukan kecurangan, di videonya diputarnya lebih cepat. Nah itu ada hal-hal yang dirasa agak janggal dan ada subjektivitas di situ. Itu memang bahagian daripada Yuri VAR itu untuk lebih meyakinkan wasit di lapangan terhadap peristiwa yang terjadi. Tapi memang menurut saya juga ada satu hal yang kurang ya, yaitu ketika pemain kita itu di tackle yang tadinya checking penalti, ya ternyata pelanggaran pun tidak. Menurut saya ini keliru. Jadi dan ini tidak diputar VAR-nya itu, tidak diputar berulang-ulang. Itu mestinya kan pelanggaran harusnya free kick gitu. Tapi memang banyak ya Pak ya kasus-kasus misalkan kalau kita lihat di luar sana wasit-wasit yang berlakunya tidak adil begitu. Ya, sebuah pertandingan itu memang dituntut untuk fair play. Tetapi wasit itu kan manusia biasa. Tapi kalau sekarang sepak bola kita disuruh luar biasa dibanding zaman saya dulu. Luar biasa karena ada alat kontrolnya, ada pembanding ya. Kalau dulu kan sama sekali tidak ada. Andai kan tidak ada VAR, pasti gol kita disahkan. Nah, begitu pula waktu kita melawan Korea Selatan. Korea Selatan kita diuntungkan ya. VAR itu juga menganulir daripada gol Korea Selatan. Jadi menurut saya sekarang ini sudah bagus lah. Sudah bisa memberikan pelajaran, pemahaman kepada pemain-pemain Indonesia yang dulu dia bermain kasar, dia main keras, tidak mendapatkan kartu dari wasit karena dia tahun dan sebagainya. Sekarang itu tidak ada lagi, bisa terjadi seperti itu. Dan inilah kegunaan daripada adanya program naturalisasi. Mbak Tisa, saya melancarkan program naturalisasi itu adalah bagian daripada visi 2020 PSSI, yaitu dalam rangka untuk meningkatkan
permainan kita ke high level, permainan kita ke tingkat dunia, supaya ada transfer skill di lapangan maupun transfer di luar lapangan. Nah, sehingga kita mencanangkan naturalisasi tahun 2010 dan naturalisasi pertama itu adalah Gonzales, itu yang pertama kali naturalisasi. Tetapi naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak. Kenapa harus dilakukan dengan bijak? Nah, nanti kita jawab Pak ya, bagaimana kemudian naturalisasi ini harus dilakukan dengan bijak. Bagaimana pula seorang Pak Nurdin Khalid ini menilai soal adanya lebih banyak pemain naturalisasi saat ini, walaupun ada istilah diaspora, karena mereka punya darah Indonesia. Sesaat lagi pemirsa akan kami bahas di One on One. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di One on One. Kalau tadi sebelum kita commercial break kita bicara soal naturalisasi. Ternyata pencetus awalnya yang punya idenya pertama kali naturalisasi adalah Pak Nurdin Khalid. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai konsep naturalisasi yang kita lihat sekarang, ada juga istilahnya diaspora saat ini. Mungkin kita bisa putarkan dulu nih pemirsa cuplikan-cuplikan berita berikut ini berkaitan dengan naturalisasi tentunya. Nah, ini Sinteyong. Proyek naturalisasi tak salah, terpenting adalah berdarah Indonesia. Wah, ini berarti konsep diaspora tadi nih Pak. Kemudian ada berita juga pemirsa dari Ketua Komisi 10 DPR, kritik naturalisasi jadi andalan pembinaan Timnas PSSI. Mau sampai kapan? Kayaknya ada rasa-rasa kurang setuju nih dengan naturalisasi nih kalau dari cuplikan ini. Kemudian pengamat sepak bola asal Vietnam kritik program naturalisasi Timnas Indonesia bukan solusi untuk jangka panjang. Ini kayaknya pada mengkritik-kritik naturalisasi nih Pak. Gimana Pak Nurdin? Jadi ketika saya mencanangkan visi 2020, industri bola menuju pentas dunia. Nah, industri bola yang tadi saya sampaikan itu adalah Liga Indonesia yang profesional. Kemudian pentas dunianya kita waktu itu kita mencanangkan 3 tujuan. Yang pertama adalah menjadi tuan rumah Piala Asia dan tuan rumah Piala Dunia 2022. Kemudian timnas kita lolos Olimpiade 2024 yang sekarang. Kemudian lolos Piala Dunia 2026. Itu yang merupakan sasaran di tahun 2026 ketika kita mencanangkan daripada pentas dunia. Nah, salah satu faktor yang waktu itu kita lakukan adalah, salah satu hal yang kita lakukan adalah ada program naturalisasi. Ini hanya untuk mempercepat daripada transfer skill dari pemain-pemain luar yang berpengalaman bertanding di daerah yang sudah menjadi industri bola dengan pemain-pemain kita. Itu tujuannya. Tetapi ini bukan merupakan suatu hal yang mutlak dan harus, ya. Oleh karena itu naturalisasi timnas kita adalah sebuah kebutuhan, tapi tidak boleh menghambat daripada proses terciptanya pemain-pemain nasional yang tangguh yang harus dilahirkan dari kompetisi Liga Indonesia yang sekarang kompetisi Liga Indonesia kita sudah berada pada rel yang benar, pada rel yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu saya bisa memahami naturalisasi itu untuk bangsa kita adalah sebuah kebutuhan. Tetapi jangan kemudian alasan kebutuhan kemudian naturalisasi ini mematikan daripada proses penciptaan pemain-pemain yang lahir dari kompetisi kita. Di beberapa negara naturalisasi itu dilakukan. Jerman ada naturalisasi, Prancis naturalisasi, Inggris naturalisasi, Spanyol naturalisasi. Tetapi naturalisasi mereka adalah betul-betul sangat selektif. Nah, kalau istilah saya naturalisasi Indonesia harus dilakukan dengan bijak. Artinya, kalau sekarang menurut saya cukup bagus lah. Kalau naturalisasi kita mungkin sudah 7-8 orang sekarang, maksimal 4 yang diturunkan. 7 pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi Liga Indonesia. Sehingga perpaduan antara pemain lahir dari kompetisi dengan naturalisasi itu bisa menaikkan daripada level permainan. Dan ini sudah dibuktikan oleh STY ya. Pertandingan di Piala Asia ini itu sudah membuktikan bahwa terjadi kombinasi perpaduan kerjasama yang sangat apik, yang sangat bagus. Agresivitas daripada pemain-pemain kita luar biasa, itu tentu motivasi dorongan daripada pemain naturalisasi itu. Dan kalau kita lihat pemain naturalisasi itu memang memiliki daripada peran yang sangat dominan dalam mengatur taktik dan strategi, mengatur irama permainan, kapan harus bertahan, kapan harus menyerang. Itu yang menurut saya adalah transfer skill yang luar biasa di kita. Tapi saya setuju bahwa kita jangan mengandalkan naturalisasi ini adalah untuk benar-benar yang menjadi kemutlakan daripada pemain nasional kita. Tetap kita harus mengandalkan pemain nasional harus lahir dari kompetisi yang berkelanjutan, kompetisi yang teratur, kompetisi yang disiplin, sehingga sepak bola bagi saya itu adalah bukan hanya sebuah olahraga.
sepak bola menjanjikan masa depan. Sepak bola adalah sebuah pekerjaan. Bagaimana kayanya seorang Ronaldo, seorang Messi, ya, itu harus kita contoh dan memberi sugesti kepada pemain-pemain kita, orang-orang tua kita agar anaknya mau bermain bola karena sepak bola menjanjikan masa depan yang lebih baik. Kalau bagi pemain Indonesia, apakah juga cukup menjanjikan Pak sepak bola dengan kondisi saat ini untuk masa depan? Saya mulai mengelola PSM, sudah menerapkan yang namanya sepak bola profesional. Pertama kali yang melakukan kontrak pemain itu adalah saya ketika menjadi manajer PSM. Jadi dari awal saya memang sudah canangkan sepak bola sebuah pekerjaan yang menjanjikan untuk memberi sugesti, memberi motivasi kepada anak-anak muda kita usia dini, nah kita untuk bermain bola karena sepak bola ada sebuah pekerjaan, bukan hanya sebagai sebuah hobi, bukan hanya sebagai sebuah olahraga. Profesionalitas untuk para pemainnya. Karena punya masa depan begitu ya Pak ya. Nah, dan waktu itu juga kita kontrak. Jadi itu untuk pertama kita kontrak itu pemain-pemain, kemudian sehingga mereka ada kepastian. Gitu. Jadi kalau kita tidak kontrak, mereka itu juga motivasinya semangatnya juga sedikit berkurang. Kenapa? Kalau dia cedera. Tapi dengan kontrak dia cedera pun tidak bisa bermain, kontrak tetap jalan. Itu yang paling penting adalah kepastian masa depan begitu. Pak, tapi kalau bicara juga balik lagi ke soal naturalisasi tadi nih Pak. Ada sebuah statement dari Sinteyong sebelum kita komentar soal pelatih timnas ini Sinteyong. Ada statementnya tadi bahwa ya naturalisasi nggak apa-apa, tapi yang penting ada darah Indonesianya. Istilahnya pemain diaspora tadi. Bagaimana menurut Bapak? Apapun namanya, mau diaspora, mau bukan diaspora, dia naturalisasi. Kenapa? Karena sekalipun dia ada darah Indonesia, tapi dia sudah menjadi warga negara negara lain itu. Jadi namanya tetap naturalisasi. Tapi ini bagus lah kalau ada naturalisasi dengan yang kita kenal dengan diaspora itu. Tapi yang paling penting adalah pemain-pemain yang dinaturalisasi ada pemain yang mampu memberikan daripada istilah saya transfer skill. Dan itu terbukti. Dan ini terbukti tadi malam ya, selama Piala Asia ini saya melihat itu bahwa ini sudah terjadi apa yang saya idam-idamkan, apa yang saya impikan di tahun 2006 saya canangkan itu 2009 2010 baru kita mulai naturalisasi. Kalau kita lihat tampaknya positif sekali ya dengan adanya pemain naturalisasi diturunkan sekitar 4 pemain setiap sekali pertandingan walaupun kita punya 7 kalau nggak salah tadi Pak Nurdin Halid sebutkan. Tapi ada nggak sih kelemahan dari para pemain naturalisasi ini Pak? Terjadi kelemahan ketika pemain-pemain kita sangat bergantung kepada pemain naturalisasi. Tapi ketika dia bisa termotivasi dengan kehadiran pemain naturalisasi, maka itu membuat tim itu semakin bagus. Tim itu bisa melahirkan kerjasama yang baik. Kalau diambil positifnya, bahwa kehadiran pemain naturalisasi ini adalah memberikan spirit baru, semangat baru, dan motivasi kepada pemain kita untuk dia bisa bermain seperti itu. Karena mereka bagaimanapun punya pengalaman yang berbeda dengan kita. Bermain di kompetisi Liga Indonesia tentu masih di bawah levelnya daripada bermain di Liga Inggris, di Liga Eropa lah seperti itu. Menularkan spirit dan juga skill tadi yang mungkin bisa dicontoh oleh para pemain Indonesia begitu ya Pak ya. Yeah. Nah kalau bicara soal tadi ada statement yang menunjukkan bahwa negara tengah mengatakan bahwa naturalisasi itu bukan solusi jangka panjang. Setuju, memang bukan solusi jangka panjang, tapi dengan naturalisasi itu bagaimana justru memberikan motivasi membangkitkan semangat daripada pemain-pemain kita yang sedang berkompetisi di Liga Indonesia. Itu, bagaimana bisa mereka menyaingi? Nah ini juga ada motivasi, Mbak Tisa. Seorang pemain nasional kita yang lahir dari kompetisi bisa termotivasi untuk mengalahkan daripada kelebihan, keahlian, skill daripada pemain naturalisasi, sehingga ada persaingan sehat di dalam tim ini. Kalau bicara pula nih soal ada pemain naturalisasi. Nah pelatih kita, pelatih yang juga diimpor dalam tanda kutip begitu ya Pak ya, Sinteyong. Kalau Bapak menilai sosok Sinteyong seperti apa sih Pak? Saya salut ya. Saya dulu pernah beberapa pelatih asing dan yang saya paling kagum itu Ivan Kolev. Ya. Ivan Kolev lah yang pelatih yang menurut saya di zaman saya yang bisa memberikan sebuah taktik strategi bermain dari kaki-kaki dengan stamina yang baik, yang bisa bermain 120 menit. Ini di 2004 kita bisa mengalahkan Qatar, Piala Asia. Kemudian 2007 kita mengalahkan Bahrain 2-1, kita kalah 2-1 dari Arab Saudi, itu di injury time. Kemudian kita kalah di Korea Selatan 1-0 di Gelora Bung Karno itu di Piala Asia. Pada saat itu juga pemain-pemain kita sudah bermain di high level. Nah, Sinteyong kelebihannya adalah hampir sama dengan Ivan Kolev. Dia memahami anatomi daripada pemain-pemain Indonesia.
Itu menurut saya dan dibantu oleh Indra Safri. Indra Safri itu pelatih nasional yang juga sangat memahami daripada anatomi pemain-pemain Indonesia. Ini dibuktikan 85% pemain Garuda Muda itu adalah asuhan daripada Indra Safri yang menjuarai SEA Games dan melolos ke 16 besar Asian Games. Nah, perpaduan antara Sintayong dengan Indra Safri ini insya Allah itu akan bisa mengangkat permainan tim nasional kita ke level yang lebih tinggi lagi. Dan saya yakin ketika pemain-pemain kita bisa bermain seperti waktu melawan Yordania, maka dari Afrika Selatan itu bisa kita kalahkan dan lolos ke Olimpiade. Apakah juga karena perannya Sintayong nih atau efek Dewi Fortuna nih? Kalau tadi Bapak bilang kan efek keberuntungan nih ketika kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Ya, sepak bola itu tidak pernah lepas dari faktor laki. Faktor keberuntungan sangat tinggi. Terkadang sesuatu permainan sepak bola, gawang sudah kosong, tidak ada kiper, tapi bola tidak masuk. Itu karena tidak laki. Perpaduan antara kelebihan seorang pelatih dalam mengatur taktik dan strategi dan memahami daripada taktik strategi lawan dipadukan dengan faktor laki, itu ada pada Sintayong. Ngomong-ngomong pemain naturalisasi, kalau pelatih cuma ada satu, Sintayong. Tapi kalau naturalisasi pemainnya ada beberapa. Favorit Pak Nurdin siapa? Ya kalau saya sih favoritnya siapa lagi namanya ini yang pertahanan ini Hubner ya. Itu dia mampu mengatur irama permainan. Kapan dia menyerang, kapan dia delay, kapan dia bertahan. Itu saya kagum dia. Itu karena pengalamannya di luar. Gitu. Nah kalau dengan yang seperti itu, kalau yang lokal siapa nih Pak yang punya kemampuan yang sama-sama nih? Lokal, ya Marcelino. Itu luar biasa. Ini mengingatkan saya pada Iswadi Idris almarhum. Ya, dia pemain yang otaknya luar biasa itu. Kaki kuat, otak luar biasa. Otak luar biasa, kakinya itu seperti seorang penari yang sangat lincah. Dan ini dibuktikan pemain Irak yang tinggi, pemain Yordan yang tinggi itu dia bisa lewati 2-3 pemain. Ini perpaduan antara kecerdasan antara otak dengan kaki. Itu adalah idola saya. Nah baik nih Pak, kalau bicara soal apakah kita bisa masuk nanti ke Olimpiade di Paris begitu, ini kan ada satu tahapan lagi yang harus kita lewati. Apakah kira-kira kita bisa melewati tahapan tersebut melawan Gini begitu Pak? Nanti akan kita bahas usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali usai jeda berikut. Masih bersama dengan Nurdin Khalid. Pak Nurdin Khalid merupakan Ketua Umum PSSI 2003 sampai dengan 2011. Nah, ketika sepanjang menjadi Ketua PSSI tersebut, Pak Nurdin, apa sih hal-hal yang sampai sekarang Bapak lihat masih terjaga dengan baik? Apakah soal liga-liga tadi atau mungkin ada hal lain juga? Hal yang paling saya kagumi sekarang bahwa pelaksanaan kompetisi Liga Indonesia itu berjalan sudah kontinu, konsisten, dan semakin hari pelaksanaannya semakin baik. Terlepas masih ada gangguan yang kadang-kadang ada supporter yang tidak sportif. Itu dalam sepak bola itu hal yang biasa. Tapi ini memang harus terus kita meminimalkan agar masyarakat kita, anak muda kita itu sudah menjadikan sepak bola sebagai tempat berlibur mereka, tempat bermalam minggu kalau itu pelaksanaannya pada malam minggu. Masih banyak hal yang harus dibenahi, Mbak Tisa. Yang pertama adalah infrastruktur. Ya. Sepengetahuan saya, PSSI saya sampai sekarang belum punya base camp. Di mana-mana di dunia, timnasnya itu punya base camp. Saya pernah meninjau base camp timnas Argentina. Itu di areal kurang lebih 100 hektar. Itu luar biasa dengan sport saya yang sudah teknologi tinggi, gitu ya. Kita belum punya itu. Nah, timnas kita ke depan, saya yakin pemerintah akan pasti cepat bisa merealisasikan ini karena sudah ada perencanaan dari Pak Erick Thohir di IKN nanti. Nah, ketika Indonesia sudah punya base camp, maka itu akan semakin mempermudah daripada anak kita untuk berlatih dengan segala macam kebutuhan yang mereka perlukan. Itu satu. Yang kedua adalah peningkatan daripada pemain usia dini. Nah, klub profesional itu diwajibkan, harusnya diwajibkan itu memiliki daripada youth development. Nah, agar supaya ada kesinambungan untuk regenerasi daripada pemain dan ada sumber pemain tidak harus dari luar. Usia dari berapa tuh harusnya Pak untuk ya, minimal 16 tahun lah. Okay. Tapi sebaiknya 12 tahun. Sebab membangun sebuah
menciptakan pemain yang berkualitas itu harus dari usia dini. Usia dini 12 tahun itu adalah ideal sekali. Nah, kalau klub-klub profesional kita sudah memiliki seperti ini, ditambah dengan masing-masing klub punya base camp seperti yang ada di Eropa dan sebagainya, maka industri bola kita itu sudah semakin tercipta. Dan ketika sepak bola kita sudah menjadi sebuah industri, sponsor itu tanpa diundang dia datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan yang bersedia mensponsori sebuah klub sepak bola itu memiliki value yang tinggi, memiliki nilai tambah bagi perusahaannya. Nah, oleh karena itu infrastruktur base camp setiap klub, base camp tim nasional kita adalah sebuah kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Dan saya yakin pemerintah akan menangani itu karena saat ini sudah bagus sekali. Satu-satunya barangkali olahraga yang ada perpresnya, yaitu sepak bola. Oke. Nah Pak, kita nih punya contekan nih foto-foto Bapak ketika dulu masih aktif di PSSI. Mungkin teman-teman di panel bisa diputar ya. Kita pengen dengar nih cerita Bapak ketika tengah beraktivitas. Nah ini pada saat itu ngapain ini Pak? Nah ini foto-fotonya tadi ada kayak bertamu lah ya. Ini foto ini waktu dilantik jadi Ketua Pemda PSSI Sulawesi Selatan tadi oleh Pak Soranas, Ketua Umum waktu itu. Oke, itu sebelum ke PSSI? Sebelum ke PSSI, ke PSSI. Oke. Nah kemudian yang ini Pak? Ini dengan tim nasional kita. Ini dengan Pak Nirwan Bakri ini. Jadi Pak Nirwan itu adalah wakil ketua umum yang gila bola. Gitu. Nah, ini ketika saya memperkenalkan daripada tim Pelita. Saya pernah manajer Pelita Jaya. Oh, oke. Gitu. Nah, apa ada cerita mungkin di balik itu semua tuh Pak? Ini waktu saya tanya di kapten, ini mengenai kondisi para pemain. Gitu. Ini saya dari DPR menuju ke Sawangan, bertemu dengan pemain, saya menanyakan, karena saya seorang manajer dan ketua umum yang tidak hanya menerima informasi, saya langsung cek ke lapangan dan saya turun ke lapangan, bahkan sering bermain dengan pemain kita. Gitu. Nah kalau yang ini nih, ini dengan panggung gemelar waktu kongres PSSI. Nah ini termasuk ketika kemenangan di mana nih Pak? Bawa piala dan penuh sukacita ekspresi-ekspresi. Ini waktu PSM juara. Ini waktu PSM juara ini. Juara Liga Indonesia untuk pertama kali sejak 25 tahun tidak menjadi juara, baru juara lagi ini. Ini waktu juara PSM ini. Saya manajer PSM waktu itu. Ya, awalnya dari PSM, kemudian orang melihat bahwa luar biasa sekali prestasi yang mampu diciptakan oleh Pak Nurdin Khalid sehingga pada saat itu bisa berkiprah di kancah nasional begitu, dan luar biasa juga bisa membangun PSSI selama dari 2003 sampai dengan 2011. Jadi saya menjadi ketua PSSI, Mbak Tisa, itu bukan tiba-tiba. Saya betul-betul dari bawah. Jadi saya mulai dengan manajer PSM, ya, 3 musim kalau nggak salah, kemudian menjadikan juara PSM. Dan untuk pertama kalinya ada klub tuan rumah champion A8 besar. Maka kesebelasan Jepang, Korea Selatan itu bermain di Makassar. Dan waktu itu stadion kita sangat memenuhi syarat. Kita markup stadion itu menjadi stadion bertaraf internasional sehingga bisa menjadi champion Asia. Dari situ kemudian saya menjadi ketua Pengda PSSI Sulawesi Selatan. Dari situ baru naik ke PSSI menjadi ketua tim nasional di bawah panggung gemelar. Dari ketua tim nasional kemudian saya menjadi ketua umum PSSI, dan pertama kali 2003 itu pemilihan ketua umum secara demokratis sepanjang sejarah PSSI. Nah itulah kemudian saya menjadi ketua umum dan mencanangkan daripada visi 2020. Hal yang menggembirakan Mbak Tisa bahwa beberapa program saya itu tercipta, itu terwujudkan sampai sekarang. Misalnya kita Piala Asia. Umur PSSI 70 tahun baru bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Coba bayangkan 70 tahun. Itu kan kalau manusia sudah kakek-kakek kayak itu 70 tahun. Tapi dengan lobby di tengah-tengah kita tidak memenuhi syarat, tapi kita bisa melobi AFC sehingga alhamdulillah kita bisa menjadi tuan rumah Piala Asia. Dan itulah pertama kali Sepp Blatter, Presiden FIFA datang ke Indonesia, dan euforia masyarakat kita luar biasa. Di luar dan di dalam stadion itu luar biasa. Kita itu kan masyarakatnya pencinta sepak bola, Pak. Mau siapapun yang main kita nontonnya luar biasa. Maupun timnas nggak main, setiap orang mungkin punya tim favoritnya masing-masing, punya pemain favoritnya masing-masing. Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa kita harus meyakinkan AFC supaya mau bermain di Indonesia. Tampaknya kita kesulitan untuk mendapatkan trust begitu dari luar. Kemudian juga ketika ada kompetisi antar liga begitu, antar daerah, sulit bagi sponsor juga untuk memberikan sponsor bagi sepak bola. Kenapa sesulit itu pada saat itu, Pak? Pada saat itu waktu 2006 setelah saya cadangkan visi 2020 PSSI, industri bola pentas dunia, saya melobi AFC itu mulai dari sekjen AFC di Paris. Ketika itu ada kongres FIFA di Paris, saya melobi. Apa kata sekjen AFC Peter Palapan waktu itu? Indonesia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah.
sebagai orang Bugis Makassar itu tersinggungnya luar biasa Mbak Tisa. Buktikan. Kemudian gitu ya, Pak. saya kembali ke Indonesia bersama almarhum sekjen saya Nugraha Basus. Saya rapat. Apa yang membuat kita bisa meyakinkan AFC? Nggak dikasih tahu kenapa Indonesia nggak layak. Pertama, infrastruktur kita belum punya stadion bertaraf internasional. Gelora Bung Karno saja tidak memenuhi syarat menjadi stadion internasional. Infrastruktur tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tim nasional kita ya belum berprestasi gitu. Yang ketiga, penonton kita itu masih kurang yang datang ke stadion. Stadion kita belum penuh karena liga kita belum berjalan sebagaimana mestinya waktu itu. Nah, sehingga sponsor itu kurang. Jadi kriteria persyaratan AFC itu satu pun tidak dipenuhi. Tapi ketika saya bertemu kembali dengan sekjen AFC, saya katakan, mau enggak Indonesia sepak bolanya maju? Dia katakan mau. Kita harus menarik perhatian Presiden Indonesia, pemerintah Indonesia. Bagaimana caranya? Jadikan Indonesia tuan rumah. Pasti pemerintah Indonesia ada kepedulian, ada perhatian terhadap sepak bola Indonesia. Dan apa yang saya katakan itu benar. Kemudian dia tawarkan, oh, kalau begitu tuan rumah 4 negara. Ya, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam. Saya terima itu. Tapi saya bilang pembukaan dan final itu di Indonesia. Dan dipenuhi. Dan alhamdulillah dengan kita ditunjuk menjadi tuan rumah, Presiden SBY pada saat itu menyetujui untuk renovasi stadion Bung Karno Gelora Bung Karno menjadi stadion bertaraf internasional sampai sekarang. Nah, itulah kemudian euforia sepak bola kita, antusiasme masyarakat luar biasa sehingga liga kita bisa berjalan dengan baik, dan 2007 kita menduduki ranking 8 penyelenggaraan Liga Indonesia dari 43 negara. Tapi kalau dengar cerita Bapak ini ketika commercial break, ternyata ketika membangun sepak bola Indonesia beberapa belas tahun yang lalu itu benar-benar PSSI terseok-seok begitu ya Pak, menawarkan tayangan pertandingan antar klub liga saja. Pada saat itu katanya ditolak sejumlah stasiun televisi sampai akhirnya ketika ada pertandingan justru dibidding ke beberapa stasiun televisi dan itu menjadi sebuah perlombaan bagi stasiun televisi untuk mendapatkannya Pak ya. Mbak Tisa, kalau saya membayangkan tahun 2003, 2004, hampir saya mundur jadi ketua PSSI waktu itu. Baru mulai ya? Baru mulai. Kenapa? Karena ketika saya menelpon Dirut Bank Mandiri waktu itu, ini cerita Pak Nelu almarhum, bahwa saya menyampaikan ini segera saya akan menyampaikan program untuk Liga Mandiri. Karena sebelumnya tahun 2003 itu Liga Mandiri, waktu Pak Agung Gumelar. Apa kata Dirut Bank? Mohon maaf Pak Nurdin, Liga Mandiri, Bank Mandiri tidak menjadi sponsor lagi. Kenapa? Tidak ada value untuk Bank Mandiri. Luar biasa kekecewaan. Itulah kemudian saya merancang sebuah konsep industri bola. Itulah yang saya jual kepada stasiun televisi. Alhamdulillah saya bidding, kalau nggak salah ada 4 atau 5 yang ikut bidding waktu itu. Bidding secara tertutup dimenangkan oleh Antv. Antv itu waktu itu memberikan penawaran 100 miliar di bayar depan. Itulah 100 miliar yang kita deposito, yang kita mainkan sehingga bisa kita melanjutkan daripada kompetisi berkelanjutan sampai hari ini. Perjuangan luar biasa. Dan ketiga itu Mbak Tisa, kalau kita mau tim nasional jangankan latihan. Untuk pertandingan saja kita harus bayar televisi untuk dia siarkan. Dulu waktu itu. Dan ya kebanyakan waktu itu pengurus mengeluarkan dana dari koceknya termasuk di klub-klub. Klub-klub itu hampir semua manajernya termasuk waktu dia manajer PSM. Hampir semua klub Indonesia itu pengurusnya yang mengeluarkan uang. Karena belum ada sponsor seperti sekarang. Nah setelah kita mencanangkan industri bola menuju pentas dunia, barulah kemudian liga profesional kita diakui LFC, barulah sponsor datang. Dan saya bangga hati karena konsep itu berjalan sampai saat ini sehingga sepak bola kita sudah masuk dalam kategori industri bola. Oke, sudah masuk kategori industri bola dan juga kita sudah mampu saat ini pemirsa menoreh prestasi di kancah internasional dan harapannya kita tentu bisa masuk nanti ke Olimpiade di Paris, Prancis pemirsa. Nah, bicara soal harapan ke depan untuk Olimpiade Paris, Prancis, kita tentu harus bertanding dulu nih dengan Gini. Bagaimana Bapak melihat proyeksinya untuk Indonesia? Bisakah Indonesia mengalahkan Gini dan kita bisa berprestasi menuju ke Olimpiade? Sesaat lagi pemirsa akan kita bahas, tetaplah bersama kami di One on One. Pemirsa, Timnas Indonesia tentunya Garuda Muda harus berjuang lebih keras lagi supaya bisa masuk ke Olimpiade Paris, begitu ya Pak, Paris, Prancis. Dan kita masih punya satu kesempatan lagi untuk bisa melangkah ke sana dengan mengalahkan Gini di playoff. Kalau menurut Bapak, seperti apa potensi kemenangan kita dan melihat mungkin dari statistik ataupun juga melihat dari performance yang kita punya dan juga Gini punya? Mbak Tisa, saya pasti termasuk orang Indonesia yang paling mengharapkan
Indonesia lolos Olimpiade. Karena itu mimpi saya di tahun 2006. Nah itu masuk dalam visi 2020. Nah kalau kita melihat karakteristik permainan kita sekarang ini yang sudah berada pada high level, sudah berada pada tim seperti pemain-pemain dunia, maka sepanjang sekarang ini pelatih, manajer menjaga atmosfer daripada timnas, insya Allah kita bisa mengalahkan daripada tim Afrika Selatan di dalam playoff itu. Sekalipun kita harus mengakui bahwa itu juga tidak mudah, karena pemain-pemain Afrika Selatan juga itu banyak juga bermain di Eropa. Itu. Tetapi kita sekarang sudah tidak perlu ada ketakutan, karena kita sudah sekarang mengalahkan tim-tim dunia. Korea Selatan. Yordania, Korea Selatan langkah Piala Dunia. Kemudian kita sudah berhadapan dengan Irak, mereka susah mengalahkan kita. Melawan Korea Selatan kita sudah menang. Nah oleh karena itu sangat penting sekarang ini, karena ini menurut saya mungkin langsung dari Qatar langsung ke Paris, karena bermainnya di Paris. Ini harus dijaga atmosfer, kemudian fisik pemain, situasi di lingkungan masing-masing pemain, hubungan dengan keluarga, so itu penting ya. Motivasi keluarga itu apakah pacarnya, orang tuanya, istrinya, itu penting. Saya pernah mengalami waktu Piala AFF di Thailand. Ada seorang pemain kita, ternyata istrinya mau bersalin, mau melahirkan, kita nggak tahu. Dan itu tidak ada komunikasi karena tidak ada handphone waktu itu di tempatnya. Ya saya harus mencari seorang pelatih ya dari Kalimantan untuk menemui istrinya, baru bicara, baru itu. Jadi hubungan komunikasi itu sangat penting. Itu yang saya maksud atmosfer. Atmosfer tim itu harus dijaga betul. Dan ini adalah tugas manajer dan tugas pelatih dengan seluruh ofisial. Kalau sekarang Pak Erick Thohir karakternya udah bagus, dia memberikan semangat, pantang menyerah dari pemain kita, motivasi juanya luar biasa. Nah, atmosfer seperti ini harus dijaga oleh tim yang menurut saya insya Allah kita bisa mengalahkan daripada tim Cina dari Afrika Selatan. Nah, kalau bicara soal atmosfer, berarti ini kan kepada tim begitu ya, kepada manajer tim gitu diharapkan juga bisa menjaga mood, menjaga fisik begitu. Tapi kalau untuk pemainnya sendiri apa Pak? Mungkin pesan yang bisa disampaikan Pak? Saya lihat ini pemain sekarang ini suasana sangat bagus ya. Mereka enjoy lah, mereka happy betul. Mereka bermain, menurut saya tidak ada. Kecuali waktu melawan Uzbekistan di babak menit-menit awal, memang sedikit agak ada keraguan mungkin nih, tapi setelah itu bisa bermain dengan baik. Nah sepanjang ini bisa dijaga, insya Allah bermain dalam tempo tinggi, karena Indonesia itu bisa menang kalau bermain dalam tempo tinggi, bermain dari kaki ke kaki. Kalau kita mengenal Brasil dengan tim sambanya, Indonesia juga harus punya karakter sendiri. Jadi Brasil punya tim samba, Jerman punya tim Panzer, kemudian Spanyol punya tiki-taka itu. Indonesia harus seperti itu. Dan ketika kita bermain dalam tempo tinggi dengan agresivitas yang tinggi dalam merebut bola, kemudian memainkan dari ke kaki, peluang tercipta gol itu sangat besar. Dan kalau itu lakukan, insya Allah Paris Olimpiade Indonesia akan ada di situ. Amin. Itu harapan kita semua, harapan masyarakat Indonesia supaya Indonesia bisa menembus Olimpiade. Tapi ngomong-ngomong nih, saya tertarik dengan bomber yang Pak Nurdin Khalid pakai sekarang. Itu ada cerita khusus kah? Ya, jadi ini baju, ini ada dua. Satu yang saya pakai sekarang, satu Pak Nirwan Bakri. Itu sahabat sejati saya dalam membangun sepak bola Indonesia. Ini baju 14 tahun yang lalu. Saya senang pakai karena ketika ini baju saya pakai, waktu dibawa penyisihan itu sebelum pertandingan Indonesia menang. Bawa keberuntungan. Keberuntungan. Tapi ketika bermain ini Piala AFF 2010, ini baju 2010 ini. Ketika bermain di Malaysia, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun bahwa kita bisa kalah 3-0. Karena di babak pendahuluan, di babak penyisihan, kita mengalahkan Malaysia 4-0 atau 5-0 waktu itu. Nah, sehingga waktu kita di final ketemu kembali Malaysia, home and away, saya yakin itu menang. Tapi baju ini saya tidak sempat pakai waktu itu. Oh, nah, jadi gara-gara baju gak pakai baju ini kalah nih. Ini kayaknya baju bawa hoki nih dipakai ke one on one. Tapi bawa hoki juga nih malam ini Pak. Saya ada sendiri baju ini ada saya pakai menyaksikan latihan di Gelora Bung Karno. Ketika itu Bapak Presiden bersama Pak Nirwan Bakri, saya perlukan dengan baju ini. Oke, terakhir Pak, saya penasaran. Bapak ini nggak cuma orang yang begitu aktif di dunia persepak bolaan tanah air, tapi juga seorang politisi. Politik atau bola? Sepak bola. Oke, baik. Sepak bola selalu di hati begitu ya Pak? Saya jam berapapun sepak bola,
saya nonton. Dan saya seperti orang kesurupan kalau saya nonton bola sendiri. Itu. Di rumah kayak kemarin, saya pakai sarung, pakai kopiah karena sempat salat itu waktu istirahat itu, saya loncat-loncat sendiri. Nah, itu ada beredar itu. Itulah kegilaan karena saya sejak umur 6 tahun sudah bermain bola. Saya bermain bola dengan bukan bola, tapi dari jeruk. Waduh. Jeruk Bali itu. Kita bermain bola dengan itu. Kalau habis jeruknya kain bekas, kita gulung-gulung jadi bola, kita main. Nanti saya kelas 3 SD baru ada bola. Wah, mahal banget dulu zaman bola waktu Pak Nurdin Halid kecil ya Pak ya. Tapi luar biasa sekarang dengan dibidani oleh Pak Nurdin Halid dulu ketika menjadi Ketua Umum PSSI dari 2003 sampai 2011 ya Pak ya. Itu harapannya mudah-mudahan bisa segera terwujud. Indonesia bisa bermain di tingkat Olimpiade dunia. Insya Allah target sudah ada, kita sudah tinggal 1 langkah Olimpiade. Kemudian sekarang kita sudah juga bisa 1 langkah lagi ke Piala Dunia. Itu bukan 1 langkah lagi, kita bisa ke babak berikut. Dan tanda-tanda sudah ada, mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa ke babak berikut, baru maju ke Piala Dunia. Oke, itu harapan kita semua. Bravo untuk sepak bola tanah air. Terima kasih Pak Nurdin Halid sudah bersedia berbincang bersama kami di One on One. Pemirsa, demikian kebersamaan kita. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.